mencari yang terpenting. Turang raselina melalakal kita manusia bas kegeluhun tenda berjuang dengan berlelah-lelah mencari sesuatu yang kita anggap penting dan berharga bagi kehidupan kita. Tapi ternyata melala ke penjel madunienda di dalam perjuangannya setelah lelah-lelah itu menemukan ternyata bukan ini. Dan bahkan mereka bermuara pada kelelahan fisik, kelelahan hati, jiwa dan pikiran. Di kesempatan ini kita akan belajar bagaimana kita untuk memahami apa yang paling penting dalam perjalanan kehidupan. Tentu perjuangan hidup ini akan sangat disayangkan cukup latih siakap, cukup banyak energi kita habis untuk sesuatu yang pada akhirnya membawa kelelahan bagi kita. Jadi warienda kita akan mencoba untuk belajar dari salah satu teks Alkitab yang kami dari kitab Lukas pasal 10 ayat 30 se-42 enda cerita tentang Marta dan Maria. Teks enda berbicara satu kali Yesus hadir berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Karena Yesus memang selalu memberi waktu, memberi perhatian kepada orang-orang yang menjadi target dalam pelayanannya. Rehia. Ketika Yesus sampai di rumah mereka, Marta dan Maria yang dua bersaudara Resenina menunjukkan dua perilaku yang berbeda. Marta ketika Tuhan datang, ia langsung kuskas ke dapur. Maria langsung duduk di bawah kaki Tuhan mendengar pengajarannya. Kuakap adisi dua dah ngenang ya teta bicara lid dua anak tabagenda tu pengurus tamu sada langsung nemani ia di ruang tamu dan satu lagi langsung bekerja ke dapur untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kuakap manis ini, aku pun kubayangkan di dua anakku si muda seputar sedenda pasti aku senang. Kenapa? Karena tamu yang datang itu pasti juga akan gembira karena ada satu menemani dia duduk bercakap dan satu ada lagi yang mempersiapkan makanan ke dapur. Seputar sedenda sangat baik, terjang sedenda lari persoalan. Tapi kedua karakter enda jangan-jangan memiliki satu motif berpikir di belakang yang membuat akhirnya apa yang mereka kerjakan itu punya dampak berbeda kepada diri mereka. Buktina arah ayat berikutnya, Marta waktu kuskas ke dapur tuh rasa tak enak. Adi dalam bahasa karo nina murkasia, merawaya, dan dia datang dari dapur tiba-tiba menghadap ke Yesus dan berkata, Tuhan, lah aku dia tendu. Wah, enang kok jadi persoalan baru ya. Padahal kalau kita lihat tadi awalnya itu bagus. Marta ku dapur itu kan bagus ya, karena ciri-ciri budaya kala Yahudi yang sangat sopan kepada tamu. Dan Marta melakukan pekerjaan apa yang dia anggap baik karena itu ditanamkan oleh budaya dan kebiasaan hidup hariannya. Tapi persoalan kita, kenapa apa yang dia anggap baik menjadi sumber penderitaan bagi dirinya? Mungkin ini perlu kang jadi refleksi kita kan, bisa jadi ya, kita pun sering melakukan apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap berguna, sopan, tapi kenapa bisa apa yang kita anggap baik itu menjadi sumber kelelahan bagi diri kita? Sekali lagi, setelah Marta bekerja ke dapur, kuskas ia i dapur, maka murkasia. Baca yang kedua di kalak murkasia, dia marah datang dari dapur ke depan dan dia berkata pada Yesus, Tuhan, lah aku perdiate kendu. Mungkin di sinilah masalahnya ya. Ternyata Maria di balik kuskas dan rajinnya itu ditempel oleh sebuah keinginan ya pengen dipuji, disanjung, diangkat dan sebagainya. Jadi ketika Tuhan tidak melakukan itu kepada Marta, menjadi gejolak jiwa bagi Marta.
Anda perlu kang mungkin jadi refleksi manbanta kekelani Tuhan. Ada berapa kita di dunia ini yang bekerja dengan begitu sungguhnya ya, atas nama kebaikan, atas nama kebiasaan, apapun itu namanya. Tapi pada akhirnya yang kita kerjakan itu kok balik berubah, menyerang kejiwaan kita, akhirnya kita tidak bahagia. Bagus sekali renungan Anda, karena aku pernah tergoda bagai ngeluh. Ngolati kok kardahin bas gereja Anda. Aku rasanya kayak sudah melakukan ini dan itu, aku berjuang untuk ini dan itu, ya, ikutkah kita pemanandara midana pembangunan gereja atau macam-macam. Lalu ketika aku merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan, aku kok jadi sakit begitu ya. Mudah-mudahan jenis berpikir Anda lah sangkut kukam. Karena bisa juga kita kalau GBKP Anda nyetutus kita ke gereja, jadi pengurus PJJ kita, jadi serahin Tuhan, pertua diakan. Mungkin kita sudah habis-habis energi berjuang mati-matian demi kebaikan gereja. Mungkin kita pun bisa jadi orang-orang yang menyupport gereja atau kita donatur gereja. Tapi bas kesempatan yang perlu kita hati-hati supaya bukan apa yang kita kerjakan itu menjadi sumber penderitaan bagi diri kita sendiri. Ternyata persoalan di balik Kuskas Maria bukan capeknya di dapur, bukan letih di dapur itu persoalan, tapi motif di balik dia melakukan pekerjaan itu. Sepala-pala kita rendahin untuk Tuhan. Sebaiknya janganlah apa yang kita kerjakan itu menjadi sumber penderitaan manbanta. Untuk mengecek apakah motif kita benar atau tidak, mungkin mulai warenda kita kerina kekelani Tuhan. Coba lacak jiwa kita ya, perasaan kita. Kita begitu banyak bekerja untuk Tuhan. Apakah kamu bahagia ketika orang lain tidak memberi hormat? Apakah kita masih tetap bisa bersuka cita ketika orang lain mungkin tidak begitu memperhatikan kita, tidak mengangkat kita gitu ya? Gelak-olah kita dibunuh oleh kreativitas kita sendiri. Dan itu sangat merugikan dalam kehidupan ini. Dan pada akhirnya nanti baci pagi setiap pekerjaan-pekerjaan yang berlabel baik itu menjadi trauma kita, karena kita akhirnya dirusak oleh sesuatu yang kita tidak dapatkan sebagai feedback. Padahal orang yang tidak menghormati kita itu, kita anggap tidak menghormati itu nanti bukan karena jahatnya, bukan karena mereka betul-betul tidak peduli pada kita, tapi penderitaan itu merupakan ciptaan dari mindset kita, ciptaan dari motivasi kita sendiri. Baiklah kalau kita melayani Tuhan, itu akan memerdekakan kita, memuliakan Tuhan, dan juga memuliakan, memartabatkan orang lain. Kata kedua yang dipilih Marta, coba perhatikan ini. Tuhanlah aku dia tenu, itu tadi pertama. Yang kedua, dia justru gondok juga sama saudaranya. Kalimat disusul oleh Maria Nina, suruh min seninang kuena nampati aku, kayak gitu ya. Oh, jadi karena kerajinannya dia juga sudah mengkritik orang lain begitu. Lane kak na cocok teman na adila bagi ia lane kak na cocok seninana adila persis bagi ia. Oh, ini pun bisa jadi tantangan baru bagi kejiwaan kita, bisa menjadi masalah baru. Kerajinan Maria, kebiasaan Maria menjadi tolak ukur pada apa yang dilakukan oleh orang lain. Maka bagi ia minetena kalak krina kudungena senina na petena nembah. Coba perhatikan, gokatena nembah Tuhan karena tidak dapat pujian atau tidak dapat perhatian. Kedua, nembah katena seninana sebab seninana la bagi ia. Ya, sementara bicara bagi ia peseninana mungkin masalah kang. So ia pela menjuah-juah ban karakter nandai. Coba ada dua tadi orang seperti Marta. Ia pela menjuah-juah, lalu harus orang lain juga merasa tidak menjuah-juah seperti dirinya. Dan akarnya ternyata sudah cukup jelas ya. Yesus yang berkata, Nina Yesus man Marta, oh Marta, Marta, latih susah hakap dua anakku, pusuh dua narbansa, ukurun dua narbansa. Oh keren ini. Ternyata yang membuat kita letih di dunia ini bukan apa yang kita kerjakan. Ternyata yang membuat kita letih bukan karena capeknya pekerjaan itu, tapi keletihan baru akan timbul karena salah berpikir, salah motivasi. Maka Tuhan memberi jawaban yang keren ya. Aku suka dengan Tuhan ini, dia memberi koreksi yang sangat tepat, solutif bagi Marta. Pusuh norban sana kulang baci kakak na Tuhan nenda ilo ngorokin ko nina kaikin maka koze pukulah-kulah gitu ya. Jadi kita tangkap juga pelajaran dari sisi Tuhan Yesus. Satu,
ketika Tuhan melihat ada motif yang tidak benar pada Marta, Tuhan juga tidak mempersalahkan Marta, tidak mempermalukan Marta di depan saudaranya, tapi dia memberi koreksi yang sangat lembut. Hendak wajikang jadi pelajar membantah teman-teman, tahli pagi jelma pemana bandatih na peakapna pianggom bencang pianggom merawat, apapun yang dikerjakan dengan reaksi yang mungkin negatif atau tidak kita sukai, baiklah kita meniru Tuhan, supaya dari kelembutan dan cara kita berbicara itu selain mengoreksi dia, tapi dia sebenarnya tidak sakit hati juga ya, begitu ya. Dan Yesus di situ memberi solusi. Solusi kedua yang dikasih tahu oleh Yesus na bagena. Martalati hakap dunaku perban pusuh du karena motifmu. Tapi seninandu ngo pilihna si pentingna, si mergana. Apa itu? Seninandu itu tidak berjuang untuk menghunjuk gigi. Seninandu itu tidak berjuang untuk melakukan apapun di hadapanku, tapi dia di hadapanku pengen mendengar, belajar, gitu ya. Jadi sedap juga ya cara Yesus. Jadi mungkin kita dalam pekerjaan hidup kita harian cukup letih kita. Tapi hati-hati gelah oleh keletihan tae dibarengi oleh motif yang baik. Jadi pas kesempatan enda Tuhan sedang berkata begini. Naku labo muat buena kaiman kerjaan kendu, tapi perlu dalam setiap pekerjaan du dibarengi dengan motif yang baik, seperti seninandu. Mungkin dia tidak banyak mengerjakan seperti kamu, tapi dia memiliki motif yang baik. Apa itu? Dia lebih banyak memberi diri untuk mendengar Tuhan. Enda pesannya kepada kita semua, anak-anak Tuhan, kalau GBKP Serayan Tuhan, bukan sebanyak apa kita bekerja atas nama sosial atau atas nama kebaikan, tapi sebanyak apa kami izinkan Tuhan bekerja dalam dirimu. Biarkan Tuhan yang berkarya, itu jauh lebih bagus. Bukan sebanyak apa kita ingin didengar di dunia ini, di gereja atau di rumah atau di mana, tapi sebanyak apa kita mengizinkan diri kita mendengar. Mendengar itu pun pentingnya, karena dengan mendengar Tuhan kita juga akan mendengar apa sebenarnya, siapa sebenarnya diri kita itu. Jadi pas kesempatan enda iajak kami kita untuk mencari waktu, darami waktu dulu. Carilah waktu tenang untuk duduk bersama Yesus, karena mendengar Yesus itu kan menambah kemampuan kita mendengar suara hati, suara jiwa, bahkan mendengar suara lingkungan, suara keluarga. Tetapi kalau kita melakukan pekerjaan dengan motif tertentu, nanti baliknya kita yang ingin didengar, dan ketika dunia ini tidak mendengar, kita menjadi sakit atau menjadi tidak bahagia. Bagenda berenungan yang diisahkan kami, mari kita coba, mari kita belajar untuk lebih banyak mendengar Tuhan, untuk lebih banyak melakukan pekerjaan dengan motif-motif yang bukan menonjolkan diri, tapi menonjolkan kemuliaan Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan.